Mudah-mudahan insya Allah segera dilantik dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Ustadz Nukmal Insan SE beserta seluruh pengurus masjid yang insya Allah semuanya istiqomah dalam amanah. Amin. Begitu juga yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita orang tua kami Bapak Haji Kahlan Bahar. Begitu juga di samping saya ada Kak Samsul. Begitu juga hadir di tengah-tengah kita Ketua PCPMI Kota Lubuk Linggau, sahabat kami Muhammad Arka. Begitu juga dengan adik kami Muhammad Ibnu Athaillah, seluruh adik-adik PMII. Pak Kahlan sudah datang, Kak Samsul sudah mengucap salam. Adik PMII cantik dan ganteng, insya Allah jadi penjaga Islam. Itu juga ada Ustadz Rahmat Imanto yang lagi ngemil terus dari tadi. Bapak Ibu hadirin, ya insya Allah semuanya adik-adikku kita semua dirahmati oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga ini ada Ustadz siapa? Muhammad Kudori. Ustadz Kudori. Mudah-mudahan insya Allah majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah. Begitu juga di sebelah kiri ada adik-adik pemain musik tempeleng. Hadroh. Apa arti hadroh? Hadroh itu artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Ketika kita tadi mahalul qiyam baca Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina Siapa yang dihadirkan? Yang dihadirkan adalah Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua menjadi umat beliau dunia dan akhirat. Amin. Dapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Amin. Ibu-ibu amin. Amin. Maka banyak mengucap salawat. Salawatan dulu kita. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini hadroh ini tak main sayangnya. Salatullah salamullah ala toha rasul. Bibir sawit dari Kalimantan, Jakarta duit banyak hajatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Beli kerupuk dimasuk sarung, tukang numpuk di warung-warung. Sarung atas beli dibagi, belum lunaslah utang lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah
lagunya wali beda apa. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adik-adik, yang kita harapkan syafaat dari Rasulullah. Syafaat Rasulullah. Pengen masuk surga ngarap syafaat Rasulullah. Ngandani sedekah. Yakin tak kira-kira? Siapa yang kamu yakin? Berapa niat sedekah kamu? Ya Pak, kita kira sholawatan tadi ada termasuk kantong tertarik 2 lembar, sikok 20.000, sikok 2.000. Yang masuk tadi yang 20 atau 2.000? 2.000. Walaupun kisik jujur. Ibu-ibu, kira-kira antara sedekah ibu-ibu sama yang disimpan lebih banyak mana? Simpan. Alhamdulillah. Mau permai 19 jujur-jujur galau. Ini bukti bahwa kita ini pelet kesik medit. Bakhil. Ngandali sedekah lewat. Ngandali sholat lewat. Hah? Lewat dulu. Ngandali sembahyang, ya Allah. Subuh kesiangan, zuhur banyak kerjaan, asal di perjalanan, maghrib kerja, isya berat tidak olah sembahyang. Liwat lo, ya. Dari Masjid Nur Ka'bah, marbotnya, ketua masjid, mitnya sudah volumenya dipulkan. Hayya 'alal falah. Tahu arti hayya 'alal falah, Pak? Apa arti hayya 'alal falah? Kemenangan. Apa Pak RT? Menuju kemenangan. Menuju kemenangan, menuju Pak RT. Oh, tidak salah pilih kamu. Mantap ya Pak RT gitu. Hayya 'alal falah. Sini kata Allah, ku kasih kamu kemenangan. Dipanggil dari Masjid Nur Ka'bah. Ayo kesika HP yang gelak tunjuk kemenangan. Ayo Rene siapa sih gelem menang. Ayo Rene Balik belum? kata Allah. Belum. Azan di masjid kita, hayya 'alal falah. Sambil berguling main HP, lajulah. Itu kan. Lajulah. Saya pernah diantar. Nak diunjuk kemenangan oleh Allah malah laju. Nah, yang antara pernah balik deh. Bisa balik. Maka Berani. inilah yang membuat hati kita gelisah. Inilah yang membuat hati kita gundah. Inilah yang menyebabkan hati kita hubbud dunia. Apa hubbud dunia? Terlalu cinta dunia sampai mengidap penyakit wa karahiyatul maut. Kita takut dengan kematian. Cinta dengan dunia, menggebu-gebu mengejar dunia, meninggalkan perintah Allah sampai kita semua takut dengan kematian. Banyak atau banyak? Banyak atau banyak? Banyak. Banyak nih yang takut mati ini Pak Ketua Masjid. Padahal mati itu tidak tahu kapan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang tidak bisa dimaju, tidak bisa dimundur. Detik itu mati laju. Innal mautal ladzina tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian lari dari kematian itu pasti datang menghampirimu. Siap tak siap, galak tak galak, mati. Menela umur Nabi Muhammad 63. Men di sini yang ada yang lah umur 62. Lah 63. Nah, tinggal nunggu baik Pak Haji. Nah, tapi masih gagah. Insya Allah kita doakan Pak Haji Kahlan panjang umur. Men di sini ada yang nak niru Nabi umur 63 Pak. Menomor kamu lagu 62 peguyur setahun lagi tidak sampai batang laju. Ada mulai kepuya laju, pindah laju. Kak Samsul, berapa umurnya? Iya. Menolak tua. Ada 40-an. Nah, 40. Oh, Ustaz, umur aku 40. Berarti masih lama kalau 63. Jangan itu.
Asraf. Lakinya Bunga Citra Lestari. Besar, tinggi, belaga, putih, berduit, rajin ngegim, tidak merokok. Lajin umur 35 asam sul. Asraf laki BCR. Besar, tinggi, putih, belaga, banyak seks, rajin ngegim, tidak merokok. Laju waktu masjid. Laju. Nah, umur 35 laju, lakinya BCR. Dulu BCR tuh nak dijodohkan dengan aku udah lama. Maka ternyata mati tidak harus tua. Maka dikatakan wa amilu fid dunya tawilun walan nadri. Maka ketika hidup di dunia, yo beramal karena kita tidak tahu sampai kapan kita hidup, kapan datang mati. Idza ja'al lailun handa isri ilal fajri. Kalau datang malam terpikir nyampe dah sampai besok pagi. Datang pagi nyampe dah sampai besok malam. Terus terpikir. Wa kam min sahihin min tamin ghairi ilah. Begitu banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Wa kam min maridin asdari ila dari. Begitu banyak orang yang sakit diponis oleh dokter tak lebih hidup 3 bulan, tak lebih dari setahun, tapi sampai sekarang alhamdulillah masih hidup. Artinya kematian ini kita tak ada yang tahu. Umur 4 bulan di dalam kandungan, datang malaikat membisikkan kepada bayi, ditiupkan ruh, maka hidup. Maka ibu-ibu, bapak, kalau ada bayi yang meninggal di pucuk 4 bulan, itu harus diurus seperti kita yang hidup karena sudah ditiupkan ruh 4 bulan. Habis itu dibesikkan. Apa yang dibesikkan? Rizkinya. Rizki kita beda-beda. 2 beradik baik rizkinya beda-beda. 2 beradik, si kok jadi polisi, si kok jadi guru, aduh. 2 beradik, si kok jadi dokter, si kok jadi pengangguran, banyak. 2 beradik, si kok kaya, si kok miskin. 2 beradik, si kok belaga, si kok maka rezekinya beda. Setiap kita rezekinya beda-beda. Tetangga berdempetan, gawinya sama-sama tukang ojek, rezekinya beda-beda. Satu kantor jabatannya sama, gajinya sama, tapi kehidupan rezekinya beda-beda. Maka sudah dibesikkan galau. Umur 4 bulan kita lah sudah dibesikkan. Maka tidak usah khawatir tentang rezeki. Ada galau rezeki untuk kita. Setelah itu apa yang kedua? Jodoh. Mana adik-adik yang belum jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Amin. Ngaku bapak-bapak melok amin bulo itu. Ibu tengok bapaknya bu. Amin ujinya. Itu bapak. Biasa kan? Baru ada sikau. Ya. Jodoh. Bapak, ibu yang hari ini sama bapak sama ibu itu jodoh. Dijaga baik-baik. Jodoh itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketetapan Allah. Tak pacak kita nak milih, tak pacak kita nak nolak. Yang sudah tergaris menjadi jodoh kita, itu yang akan menemani kita dalam suka duka, yang akan melahirkan dari kita anak cucu keturunan. Maka sayangi jodoh kita masing-masing. Sayangi jodoh kita masing-masing. Jangan menyayangi jodoh wong lain. Sayangi bini kita deh. Jangan nyayangi bini ada emang yang nyayangi bini wong. Bahaya jodoh. Saya ini bapak, ibu, aslinya mau megang sakti. Dapat bini wong Simpang Priok. Zaman dulu dari megang sakti ke Simpang Priok itu jauh niat. Taksi kuning cuma siko. Mobil dulu yang dipakai dulu Kailer itu mobil L300. Pas aku nak lamaran ngomong dengan bapak sama mak, Pak, aku nak nikah. Dapat cewek wong Simpang Priok. Bapak aku nyewa mobil L300 3 ikok. Dipasang bambu, dikasih terpal. Jalannya jeleknya. Mama aku kalau naik mobil mabuk. Mobil bergerak dikit lah mulai. Nak tahu gitu.
Beli plastik banyaknya, Bapak Ibu. Beli plastik banyak. Kalau mama lah, keluarin plastik. Wah, rasukku mau ditimbang lah berkilo-kilo gitu. Nak, lah nyampe belum? Belum, Mak. Ini lah rame. Belum, ini baru sampai pasar. Oh, pasar. Oh, di mama aku. Masih lama, Nak? Enggak, sebentar lagi. Berjalan, ketengokan rame. Nak, ini nak ya. Lah nyampe, Nak? Belum, Mak. Ini baru pasar B, kataku. Ya Allah, Nak. Masih lama, Nak? Sebentar lagi uji mak aku tadi, sebentar. Terus katanya, Nak, ini kantor apa, Nak? Ini polsek, Mak, tempat Kak Samsul Begawi. Polsek Gunung dia, aku berjalan terus. Lah nyampe belum, Nak? Belum. Kutingo plastik tuan habis, Mak. Habis minta mak tadi. Pas nyampe Simpang Priok, alhamdulillah mak, lah nyampe Simpang Priok. Seneng mama aku turun, disambut calon besan, salaman. Calon bini aku tadi keluar pulau kan, salaman. Ku tarik mama sama bapak aku, Mak, Pak, ini calon menantu kamu. Oh ini Nak, iyo ditarik ke tangan aku oleh mak aku. Oh Nak, bermodel ini di dusun banyak. Aku nak jauh-jauh sampai Simpang Priok. Itulah dong. Disyukuri. Insya Allah mudah-mudahan rumah tangga kita jadi rumah tangga yang mawaddah warahmah dan sakinah. Amin ya Rabbal. Lahir dari kita semua cucu keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, ajal, kematian. Sudah dibisikkan untuk kita, maka kita semua pasti akan mati. Tidak ada yang hidup selamanya. Tidak ada di antara kita ini yang hidup abadi di atas muka bumi ini. Begitu banyak kisah-kisah yang menceritakan di dalam Al-Quran. Semua orang-orang terdahulu meninggal dunia. Yang baik mati, yang tidak baik mati. Yang baik mati masuk surga, yang buruk mati masuk neraka. Ada yang diuji dengan kesenangan, dia sukses. Ada yang diuji dengan kesusahan, dia sukses. Ada yang diuji dengan kesenangan, dia gagal. Ada yang diuji dengan kefakiran, dia gagal. Maka dunia ini ternyata tempatnya uji. Maka kuatkan diri kita. Maka nyandarnya harus tepat. Nyandarnya cuma dengan Allah. Nyandarnya cuma dengan Allah. Jangan nyandar dengan manusia. Hari ini kita berkawan, besok bisa jadi musuh, bisa jadi lawan. Betul? Mendam baik, oh ya Allah, besti, buat roti bolu ben yuranannya, nak, ngapa? Antar ke tempat CS ibu, nak, lagi akor, lagi bermusuh, masa bertemu di jalan tuh, katanya, yang sikap cukup katanya, lebaran bertemu, harus saling memaafkan, salaman dia. Besti minta maaf ya, sama-sama katanya berjalan. Kata kawannya, kau lah maaf-maafan ya. Dasar baik dalam mak ditinggal uang. Ternyata maafannya cuma sebatas di lisan, belum sampai ke hati. Ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita tidak ada yang bersandar dengan manusia. Jangan bersandar pada benda, benda akan binasa. Jangan bersandar pada kuasa, kuasa akan sirna. Bersandar kepada Dia. Siapakah Dia? La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain Allah. Dia menyebut namanya di dalam Al-Quran. Innani anallah. Aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Fa'budni. Sembah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Maka dirikan sholat untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan itu satu, yaitu Allah. Maka insya Allah kalau sudah nyandarnya sama Allah, aman. Hidup kita di dunia ini nyaman, tenang, tentram. Ibu-ibu, bapak-bapak, rajin-rajin doa. Mudah-mudahan punya anak yang soleh, solehah. Amin. Ini adik-adik kita doakan terus. Ini generasi penerus kita. Ini ladang untuk kita masuk surga. Ini budak-budak nih. Oh, habis setelah besar mereka kuliah masuk ke PNII. Wah, masuk ke PNII. Maka nanti mereka akan jadi seperti yang ngaji tadi. Bagus tak suara yang ngaji tadi? Bagus.
dengernya. Kalau yang ngaji model itu enak dengernya. Ya. Kadang-kadang banyak sekarang yang ngaji itu kan tidak lancar. Giliran malam Ramadan nak ngaji di masjid pakai mic loh. Suaranya jelek loh. Tidak pernah belajar ngaji loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Ujian. Alamak. Woi, apa alamak? Ini kan aja. Woi, kapan ini? Bukan alamak. Apa dia? Alif lam mim. Kenapa alif lam mim jadi alamak? Ya Allah. Oleh sebab itu, yuk, didik anak-anak kita dengan ilmu agama. Hari ini Ustaz, ada orang tua yang pengen anaknya pinter bahasa Inggris, bagus. Pinter matematika, mantap. Pinter biologi, oke. Pinter fisika, juara, bagus. Tapi ingat, apa kata Rasulullah? Ikmali dunia kakak anak kata isu abadan. Berbuat untuk dunia seakan-akan kau akan hidup selamanya. Tapi ingat, wa'mal li akhirati kata anak kata mudghadan. Berbuat untuk akhiratmu seakan kau akan mati esok hari. Jangan cuma diajari anak-anak kita untuk pintar bahasa Inggris, tapi mereka tak pernah diberikan pendidikan agama. Tak pernah mereka diberikan fondasi agama. Hari ini orang tua ngursus ke anak bahasa Inggris sanggup sebulan 300.000. Ngaji ke masjid gratis. Gratis nggak Pak Ketua? Gratis. Ada guru ngajinya. Siapa Pak Ketua? Ustaz Muslim. Ustaz Muslim. Ustaz Muslim. Kadang-kadang adalah sebuah dua yang untuk 5.000, 10.000. Gratis ngajar ngaji. Uji Ustaz Muslim, anak-anak mulai bulan besok omong dengan bapak mamanya ya, kita bayar 10.000 untuk bantu bayar listrik. Pulang anaknya ke rumah, balik, Assalamualaikum mak, salam. Mulai besok kata Ustaz disuruh bayar 10.000 dan berhenti, terus ngaji lagi. Berhenti nak. Ustaz apa ngajar ngaji tidak ikhlas? 10.000 anak suruh berhenti ngaji. Les matematika, les bahasa Inggris, sanggup sebulan 200-300.000. Saat Ustaz ngajar ngaji 10.000 keberatan. Bayang ke Pak, Bu, kalau kamu pas meninggal, anak lagi sekolah, dipanggil oleh Pak Ketua RT. Nah, bapak kau meninggal, tak pernah didasari ilmu agama. Anak tadi terkejut, oh my God, my father is dead, oh no, katanya. Balik ke rumahnya sama bapaknya terbujur, my father. Nah, kacau. Tapi andaikan anak kita dibentengi dengan ilmu agama, dididik dengan ilmu agama, saat mendengar mama kau meninggal, netes banyu mata sambil berdoa, pilih doa anak yang soleh dan solehah terus keasnya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, hafal tak doa untuk kedua orang tua? Hafal. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Wajburni warfa'ni. Itu yang diajari Ustaz kamu. Ayo ulangi. Doa untuk kedua orang tua. 1, 2, 3. Wajibur. Masih nak ke situ. Yang putri. Nah, yang putri. Yang putra diam dulu. Oke? Sekarang yang putri. Doa untuk kedua orang tua. 1, 2, 3.
Mantap, tepuk tangan untuk yang cewek-ceweknya. Nanti semuanya dapat hadiah akan diberikan oleh Bapak Ketua RT terpilih. Yang cowok 1, 2, 3. Mantap. Nanti yang cowok-cowok akan diberi hadiah oleh ketua masjid. Balik duluan. Ini anak-anak kita yang hebat. Bapak ibu yang pengen kita dengar dari anak-anak kita inilah. Nanti ketika kita dalam keadaan sakaratul maut, ibu punya suami soleh, bapak punya istri soleh. Ketika dalam keadaan sakaratul maut, bapak-bapak dibimbing oleh ibu-ibunya, ya ngucap. Lakinya tadi agak bengak pula, ngucap. Bukan cak itu yang dia ngucap la ilaha illallah. Lakinya mati ngucap la ilaha illallah masuk surga. Amin. Ibu-ibu dalam keadaan sakaratul maut, lakinya soleh, bebesek dia ke telinga istrinya, my honey, my love, my darling, ucap la ilaha illallah. Ibu-ibu ucap la ilaha illallah masuk surga. Amin. Melakinya soleh, melakinya tak soleh, bebesek dia mana mati lah. Tidak apa, ibu tak usah mikirin aku sama anak-anak, sekedar pengganti ibu tak ada. Akor pak, akor dulu. Parah bapak-bapak sini. Suami soleh, istri soleha, punya anak yang soleh dan soleha. Dalam keadaan sakaratul maut, semua anak berkeliling melihat orang tuanya. Bapak ngucap, ada yang baca yasin, ada yang baca zikir, ada yang baca doa. Itu kalau anak-anaknya baik. Kalau anak tidak baik, nengok orang tua dalam keadaan malah belum kak bapak, belum percaya. Suruh gancang dikit. Coba kak tanya nih ya kak dengan bapak, surat tanah taruh di mana? Maka inilah pentingnya kita punya anak-anak yang soleh dan soleh. Dari anak-anak inilah nanti doanya akan dikabulkan oleh Allah. Di saat bapak ibu mati, 7 langkah orang terakhir meninggalkan kubur, datang malaikat nanyoi. Anak yang soleh dia tetap duduk di pojok kuburan maknya. Ditanya, ngapa dah pergi? Aku pergi 7 langkah, malaikat datang. Bukan balik kalau makku ditanya oleh malaikat. Kenapa kau takut mak kau ditanya malaikat? Makku ni selama hidup tahu lah dewek raninya. Ngan tetangga dah penakor. Mulutnya cerewet. Ngan bapak melawan. Mendengar aku kejam ngalah nyobe. Ialah keset medik pakil kekir ngenyong duku-duku bosok. Maka aku tak tega tinggal ke kuburan. Loka mak aku kena hantam malaikat. Ya Allah, maka beruntung yang punya anak-anak yang soleh dan soleha. Didik anak kita ilmu agama agar adab mereka bagus. Coba tengok di media, begitu banyak anak-anak yang membunuh ibunya dimutilasi. Ada anak-anak yang membunuh bapaknya. Apa yang menyebabkan mereka tega dengan orang tua? Karena mereka jauh dari agama. Mereka terperosok pada kemaksiatan. Mereka jatuh adabnya. Maka hari ini begitu banyak yang mati di tiang gantungan, yang mati minum racun. Apa yang menyebabkan? Pertama, judi online, pinjol, narkoba. Tanya dengan Pak Polisi yang ada di sana.
Maka jadi polisi harus tegas-tegas Samsul. Siapa yang minjam pinjol akan saya berantas. Kalau tak nunjuk aku. Maka hari ini yuk didik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, anak yang sejuk indah dipandang mata. Insya Allah tahun baru Hijriah adalah sarana untuk kita introspeksi diri. Introspeksi. Benarkah kita sudah jadi suami yang baik? Benarkah kita sudah jadi istri yang baik? Benarkah kita sudah mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari sisa api neraka. Bapak introspeksi diri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lanang pemimpin para perempuan. Sudah jadi pemimpin yang benar atau belum? Cocok Bu? Jadi wong lanang jangan egois, betul Bu? Jangan nak kendak dewek, betul Bu? Rato-rato laki ini egois, betul Bu? Nak kendak dia tulang, betul Bu? Kenapa cak kamu diem baik tak cakep diam Bu? Apa kamu jeliti Pak? Maka ibu-ibu juga harus jadi istri yang baik, yang soleha. Selalu mendoakan orang, selalu mendoakan suami agar suami dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang terbaik itu seperti apa? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa radih. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maqbul. Barang siapa yang sering meneteskan air mata bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan dengan Allah. Maka hari ini, tahun baru ini harus menjadikan diri kita lebih baik dari hari-hari kita sebelumnya. Insya Allah hidup kita selalu dalam keberkahan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik ini, adik-adik hadroh, adik-adik yang bujang-bujang di sini, adik-adik PMII. Oh ini, ya, kejar dulu cita-citanya. Capai dulu cita-cita kamu. Anak-anak, yo kejar dulu cita-cita. Jangan dulu cewek-cewek. Ada yang di sini lah cewek-cewek. Nah, kok enggak kecil-kecil lagi. Nah, basi wae. Ya, Allah, enggak ini kau kemarin disudut situ, enggak hati, kau dulu. Ya, kejar dulu cita-citanya yang muda-muda. Ya. Ngapa Ustaz? Karena masa muda itu adalah saatnya kita belajar untuk mencapai target dan tujuan. Insya Allah kita doakan cita-cita anak-anak kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Karena kalau masih muda nasihati. Yang pertama, wong egois. Ada di sini wong egois? Aduh, datang wongnya? Mudah-mudahan. Yang kedua, wong gila. Wong gila ini susah dinasihati. Yang ketiga, uang lagi jatuh cinta. Paling cantik di antara yang lain. Sudah dinasehatin pun mentang. Uji maknya nak, aja dulu dak mak, dak. Uji bapaknya nak, sabar, dak nak ni anakku. Maka kalau sudah jatuh cinta tuh ampunian. Kalau di barat atau lebih milih dunia beserta isinya. Apa jawaban kois yang lagi jatuh cinta? Debu yang menempel di sendal Laila lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Wih, ampun menolak jatuh cinta. Debu yang menempel di sendal Laila lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Maka ibu-ibu jangan heran, waktu ibu masih gadis, dulu sendal ibu di masjid, dulu sendal ibu di depan rumah, laki ibu sekarang lewat itu berdetak jantung. Oh ya Allah, senang ayah Albert. Ya Allah, senang my love ini berdetak jantungnya. Dulu belum dapat. Itulah perangi lanang. Beber senyum. Ujian MC kami persilakan kepada kedua mempelai untuk menyanyikan lagu kesayangannya, lagu pengantin baru dak kakek yang sedih. Lagunya senang kalau cuma kamu. Ujian dingin. Dulu pengantin baru cuma kamu. Mau makan
Padamu. Itu dulu. Setahun kemudian kami persilahkan Mbak Siti yang nikah tahun kemarin untuk menyanyikan lagu kesayangan dong. Mulai pucuk panggung. Lo mulai organ lah nangis. Nangis. Ya Allah. Mbak nyanyi. Nyanyi Mbak. Apa judul lagunya? Pulangkan saja aku pada ibuku. Setahun Mbak Siti 2 tahun kemudian nyanyi pucuk panggung mewakili bagian cuci piring, nyanyi musik main apa judul Sengsara. Ya lah berubah itulah. Oleh sebab itu yuk tahun baru hijrahnya lebih baik. Fokus pada diri sendiri, fokus pada keluarga, selamatkan diri, selamatkan keluarga. Bapak jadi suami baik, ibu jadi istri baik, anak-anak dididik dengan cara yang baik. Insya Allah rumah tangga kita itulah yang sering kita sebut menjadi rumah tangga yang mawaddah warahmah dan sakinah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Sampai pada akhirnya kita menjalani kehidupan ini, garis finishnya balik ke tadi di awal, yaitu mati. Habis selesai, finishnya mati, dicabut malai. Siapa nama malaikat pencabut nyawa adik-adik? Israil. Bila Israil datang jasad di pembaringan. Wih, kalau Israel datang selesai, yang tadinya terhormat dan lagi terhormat, tengok lagu Romai Rama. Sebujur bangkai, bujur bakalan. Mati, habis mati, selesai. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal. Anak istri tak lagi sudi, secepatnya jasad karena tak lagi diri yang semula dipu, kini bangkai baru dapat sekali nila kan bicara magalan nyanyi. Maka bapak ibu mendapati selesai. Dulu ada wong sombong, wakana mulku wa arba'ati sana, dia berkuasa 400 tahun namanya. Harta banyak, diagung-agungkan, dimuliakan, dia jadi raja 400 tahun. Seberapa luas kekuasaannya Syarqan wa Gharban, dari ujung timur dunia sampai ke ujung barat, hebatnya wong ini. Tapi dia lalai sama Allah. Dia sampai ngomong Rabbun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Ngaku Tuhan. Allah marah. Allah ciptakan satu hewan kecil yang bernama bughdha. Apa itu bughdha? Dalam Al-Quran Allah kisahkan, innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udatan kama fawqaha. Apa itu bughdha? Nyamuk. Raja yang hebat, berkuasa 400 tahun, kekuasaan